Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Teman-teman, sekarang acaranya kita lanjutkan ke penggunaan kolaboratif software untuk optimalisasi penyusunan skripsi. Ini kita sudah sampai pada tahap demonstrasi aplikasi. Setelah kemarin kita mendengarkan penjelasan dan mempelajari dari Bruce, sekarang giliran teman-teman untuk mempraktekannya. Silahkan yang mau mencoba. Kemarin kan sudah dicoba sendiri-sendiri ya di rumah. Sendiri. Sekarang dipraktekkan. Saya ingin melihat hasil dari uji coba dari teman-teman sekalian. Mau siapa dulu ini, Mas Uki dulu atau Mas Febri atau Mas siapa itu namanya? Alan, Mas Aden Febri. tadi. Saya dulu boleh, Pak? Boleh, silakan. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Febrianto Rizky Firmansyah. Saya dari Prodi PTIK Angkatan 2016. Di sini saya akan mendemonstrasikan tentang penggunaan atau penerapan dari aplikasi Trello yang merupakan salah satu aplikasi kolaboratif groupware. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan Trello. Trello ini sebuah aplikasi yang digunakan untuk fungsinya seperti Microsoft Teams ya. Jadi kayak aplikasi untuk berbagi dan untuk berkoordinasi juga terkait suatu hal. Nah, contohnya pada kasus ini adalah tentang percepatan skripsi di masa pandemi. Bagaimana kita bisa memanfaatkan aplikasi untuk berkonsultasi dengan dosen ataupun sesama bimbingan satu skripsi, yaitu dengan menggunakan Trello. Nah, kenapa Trello ini digunakan? Karena Trello ini merupakan salah satu aplikasi yang pertama open source atau gratis ya, dan yang kedua adalah efektivitasnya dan fitur-fiturnya yang ditawarkan juga sangat bagus. Salah satunya yaitu seperti fitur upload yang terarsip dengan baik. Jadi kita bisa berkonsultasi, bisa terekam atau terekord dengan baik dari segi waktu, terus arsip-arsip berkas yang diupload juga bisa update gitu. Terus kita juga bisa berkonsultasi dengan dosen secara fleksibel, bisa kapan saja dan di mana saja. Dan kita juga bisa berbagi dengan teman-teman satu bimbingan kita, sehingga kita bisa meminta saran ataupun masukan dari teman-teman kita, sehingga skripsi kita juga bisa menjadi lebih baik lagi. Selain dari tanggapan dosen pembimbing. Salah satu keuntungan dari penggunaan Trello adalah seperti itu. Nah, langsung saja mungkin kita akan memulai membuat akunnya dulu agar bisa mengakses di Trello. Izin share screen. Maaf Pak Hatta, ini share screen-nya masih disable, Pak. Terima kasih. Saya lanjutkan. Untuk membuat akun Trello, kita bisa mengakses websitenya dulu, ada di trello.com. Di sini ada beberapa pilihan. Nah, kita bisa mendaftar dengan klik sign up. Bisa di sini, bisa di bawah tadi ya. Nah, untuk mendaftarnya kita tinggal masukkan email. Ini kita proses mendaftarkan atau membuat akun.
untuk di Trello. Untuk pendaftarannya cukup mudah, seperti kita mendaftar pada aplikasi pada umumnya. Nah, ini langsung bisa di sini. Ini seperti kita membuat list-list perencanaan di awal, ini bisa diisi terserah dulu, nanti bisa kita maksimalkan di halaman atau dashboard Trello-nya, tapi kita juga bisa menyeting di sini juga. Ya, ini kita sudah masuk ke halaman dashboard dari Trello yang sudah kita daftarkan di web Trello, tapi kita lebih baiknya kita harus konfirmasi email di sini. Kita cek inbox. Kita coba masuk ke Share screen-nya mati. mati. Maaf tadi share screen-nya mati. Ini gimana caranya? Oke. Ya, di sini kita lihat dapat email dari pihak Trello untuk verifikasi email kita yang sudah kita daftarkan di Trello. Nah, kita tinggal verifikasi email kita. Ya, nah, ini halaman dashboard yang sudah akun kita yang sudah diverifikasi lewat email. Begitu cara membuat akun di Trello agar kita bisa menggunakannya sesuai dengan kebutuhan kita. Bisa khususnya untuk kasus ini adalah tentang bimbingan skripsi di masa pandemi ini, karena kita tidak bisa membatasi gerak kita dan kita bekerja dari rumah, kita bisa menggunakan Trello ini sebagai alternatif untuk melakukan bimbingan. Walaupun di masa pandemi ini kita masih bisa melakukan bimbingan baik dengan dosen maupun dengan teman-teman kita yang satu bimbingan, sehingga skripsi kita tetap berjalan dengan lancar walaupun dari rumah gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Subhi dari Prodi PTIK Angkatan 2016. Di sini saya akan melanjutkan tutorial untuk sekarang bagian tadi Mas Febri sudah membuat akun Trello. Sekarang saya akan login menggunakan akun Trello dan mencoba fitur-fitur yang ada di akun Trello. Oke, selanjutnya saya akan langsung login menggunakan akun Google yang sudah ada.
Ada kesalahan, coba login dari Google lagi. Ini sudah login. Ini tampilan awalnya. Selanjutnya kita masuk di bagian tim. Di sini ada yang akan saya buka, yaitu bagian tim skripsi 2016. Lalu masuk di sini di tim boardnya. Nah, di sini udah ada banyak yang sudah kita lakukan di bimbingan ini. Ada draft skripsi dan artikel jurnal, bimbingan artikel, lalu skripsi dari Mas Febri, Mas Delani, dan teman-teman semuanya ada banyak. Selanjutnya saya akan mencoba di bagian milik saya di sini, bimbingan skripsi Muhammad Sufi, akan saya tambah card baru. Ini dari bab 3, akan saya tambah card baru untuk coba buat card terlebih dahulu. Misalnya saya masukkan di sini bab 4, dikasih nama biar jelas. Lalu kita add card. Ini sudah ada card baru. Di sini kita bisa mengupload file skripsi kita di sini, dan nantinya bisa dapat dilihat oleh teman-teman yang sudah bergabung di tim kita. Di sini kita bisa masukkan deskripsi. Kita isi pesan untuk dibaca oleh teman-teman kita. Lalu kita di bagian attachment, kita bisa klik, lalu kita pilih file dari mana yang akan kita masukkan. Kita pilih yang dari komputer saja. Lalu di sini file skripsinya kita ambil. Kebetulan skripsi saya yang bab 4 belum ada di sini, kita coba yang bab 1 saja dulu untuk contoh uploadnya. Ini sebab bab 4-nya belum saya download. Ini di sini sudah masuk filenya. Nanti kita bisa langsung kita close di sini, sudah masuk, bisa dicek di sini lagi. Ini sudah ada attachment file 1 di sini, yaitu file skripsi yang tadi kita upload di sini. Nanti file ini bisa dibaca oleh Bapak dosen dan teman-teman yang lain. Lalu untuk selanjutnya kita juga bisa mengkomentari hasil yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Teman-teman, misalnya di sini saya coba punya Mas Delani, bagian bab 3. Kita bisa lihat di sini ada filenya Mas Delani. Kalau kita klik begini, nanti bisa kelihatan file skripsinya seperti ini. Bisa kita review sampai terakhir. Setelah itu bisa kita komen di sini. Misalkan kita contoh komennya, kita anggap saja skripsinya sudah bagus. Akan seperti ini. Lalu kita klik save. Nah, nanti komen kita ada di sini dan bisa ditanggapi oleh teman-teman yang lainnya. Misalkan di sini di bagian Pak Hatta, kita juga bisa reply skripsinya seperti ini. Ya, ini untuk bagian komen sudah selesai. Itu ada beberapa fitur-fiturnya. Mungkin cukup sekian dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah mendemonstrasikan aplikasinya, Mas Febri dan Mas Subki. Sekarang teman-teman yang lain bisa menyimak kembali nanti menirukan di rumah setelah acara ini selesai mungkin. Nah, kebetulan sudah hadir Pak Yusuf Hafid. Nah, ini Pak Hafid ini sama-sama membimbing skripsi bareng dengan saya. Jadi begini Pak Hafid, saya akan menceritakan. Jadi selama pandemi ini kan kita jarang bertemu mahasiswa, bahkan mungkin tidak bisa ketemu secara langsung gitu. Ini biasanya mahasiswa itu konsul lewat WhatsApp atau email, atau beberapa kali ada yang ngepasi gitu ketemu di kampus. Tapi kalau yang konsul lewat WhatsApp terutama itu kadang tidak optimal. File konsultasinya itu hilang seperti itu Pak Hafid. Jadi selain itu saya juga tidak bisa berkolaborasi dengan dosen yang lain untuk konsultasi seperti ini. Kemudian ada lagi hambatannya Pak Hafid. Ketika saya mengoreksi artikel-artikel atau skripsinya mahasiswa ini, mayoritas itu sebetulnya substansi mereka itu sudah bagus. Mahasiswa itu kontennya sebetulnya sudah menguasai. Tapi penulisannya itu loh Pak. Banyak kalimat-kalimat yang salah tulis, kemudian bahasanya masih rancu. Lah, biasanya di masa sebelum pandemi, proses review penulisan seperti itu saya kembalikan ke mahasiswa. Mahasiswa saya wajibkan untuk melakukan peer review antar sejawat. Jadi tulisannya disuruh membaca oleh temannya, sudah masih ada kesalahan ejaan atau tidak, dan sebaliknya kalau sudah beres, saya baru masuk ke substansinya, karena itu sangat menghabiskan waktu. Nah, di masa seperti ini, kalau konsultasi seperti ini lewat WhatsApp, itu akan sangat menyita waktu. Oleh karena itu, saya memutuskan menggunakan Trello seperti ini, biar semua dokumen mereka terlihat, kemudian antar mereka bisa saling mengomentari seperti ini. Misalnya ini ada draft skripsi, ada draft artikel, ada bimbingan skripsi. Yang ini yang sudah fix ini saya pindah ke board di sebelahnya. Saya sudah fix, saya beri nama bimbingan skripsi Febrianto, bimbingan skripsi Muhammad Jailani. Adapun di sini yang tidak ada di sini, misalnya itu ada nama Mbak Titis, kemudian Mbak Sinta, itu tidak masuk di sini karena beliau-beliau itu sudah tinggal menyusun jurnal. Mereka sudah lulus, belum bisa mendaftar wisuda karena belum punya artikel jurnal. Jadi yang dimasukkan ke sini hanya artikel jurnalnya saja, skripsinya tidak. Nah, dari tiap-tiap bab ini mereka bisa saling mengomentari Pak Hafid, bisa saling mengomentari sebelum nantinya kalau sudah fix saya bisa masuk ke substansinya supaya prosesnya lebih efisien. Nah, bagaimana tanggapan Pak Hafid atas apa yang aktivitas yang kami kerjakan ini? Mungkin ada tanggapan yang bisa menjadi masukan untuk kami gitu untuk mengembangkan agar proses ini lebih optimal, seperti itu Pak Hafid. Saya minta tolong diberikan tanggapan. Baik Pak Hatta, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Kalau menurut saya ini sangat bagus sekali Pak, konsep yang sangat bagus sekali. Kenapa? Karena semuanya bisa terdokumentasikan secara terstruktur. Jadi mulai dari mahasiswa awal-awal mengerjakan, kemudian sampai akhirnya prosesnya sampai selesai. Betul, begitu ya Pak Hatta. Semuanya itu tercatat gitu di situ. Jadi apalagi yang ini tadi, terkait dengan peer review tadi loh. Kan ini kan kolaboratif gitu sifatnya. Kalau kolaboratif artinya masing-masing masing-masing siswa itu masing-masing mahasiswa itu bisa saling mengomentari kerjaan yang satu dengan yang lain seperti itu. Nah, dengan cara seperti itu kita malah jadi banyak sudut pandang seperti itu, Pak. Kalau menurut saya itu sangat bagus sekali. Dengan banyaknya sudut pandang ini nanti biasanya akan mahasiswanya itu kalau mau sidang itu harusnya bisa lebih percaya diri ya itu. Nah, kenapa kok bisa percaya diri ya? Karena dapat
masukan lebih banyak seperti itu. Kalau menurut saya nanti pas pas ditanyain sama dosen pembimbing atau maaf, dosen penguji kayak gitu nggih. Itu lebih menghilangkan rasa was-wasnya gitu. Biasanya kalau udah ditanya duluan berbagai referensi pertanyaan, biasanya mulai kebentuk kayak cabang-cabang ini pemikiran kayak gitu loh. Jadi kalau udah ketangkep kalau udah nemu banyak masalah, biasanya jawabannya itu bisa jadi referensi untuk jawaban pertanyaan lain seperti itu. Apalagi nanti sama Pak Hatta dikomentari pas terakhir gitu nggih. Kayak semacam apa ya istilahnya ya? eh review dari dosen kayak gitu nggih. Nah, Iya. itu menurut saya cukup efektif, Pak, kalau menurut saya. Oke, terima kasih Pak. Mungkin ada saran untuk peningkatan Pak? Kalau saran untuk peningkatan apa nggih? Ya mungkin ini sih coba disosialisasikan ke dosen yang lain sepertinya biar bisa mengikuti cara-cara seperti ini juga seperti itu Pak. Kan mungkin ini saya baru tahu loh. Bahkan ini saya juga baru tahu bisa dijadiin dengan cara seperti ini. Kalau saya kan biasanya pakai kayak gini-ginian itu untuk untuk ngatur untuk ngatur pembuatan fitur proyek atau apa seperti itu kan. Nah, ternyata bisa dijadiin untuk ternyata bisa dijadikan untuk kasus seperti ini gitu, untuk menangani kasus seperti ini. Itu sudut pandang lain sepertinya yang belum saya ketahui. Jadi kalau bisa ya dicoba disosialisasikan ke ini sih dosen yang lain seperti itu Mas. Pak. Maaf, Pak Hatta. Begitu Pak Hatta, Iya, saran saya. iya, terima kasih. Saran yang sangat masuk sekali tadi ya poin-poinnya. Jadi ini perlu kami sosialisasikan gitu. Matur nuwun Pak Hafid. Mungkin sekarang kesan-kesan dari mahasiswa setelah tadi dari dosen, sekarang dari mahasiswa. Ya, terima kasih Pak Hatta. Saya akan saya kenalkan diri dulu ya. Saya Muhammad Jailani, PTIK 16. Ingin memberi kesan dan pesan atas penggunaan Trello ini. Kebetulan udah beberapa bulan ini menggunakan Trello yang dibimbing oleh Pak Hatta. Menurut saya cukup membantu sekali karena dari saya sendiri tuh kesusahan untuk merangkai kata-kata ulang yang dari jurnal atau artikel gitu masih sangat butuh bimbingan. Jadi aplikasi ini sangat membantu karena selain dari pendapat Pak Hatta, teman-teman satu bimbingan saya bisa memberikan komentar atas skripsi yang telah saya kerjakan. Ya, sangat membantu sih. Mungkin cukup sekian. Oke, Ya, Pak. terima kasih Mas Alan. Ya, sama-sama, Pak. Ya, terima kasih atas waktunya. Nama saya Titis Pramesti Wulandari dari PTIK 2016. Mengenai Trello, saya sangat terbantu dalam menyelesaikan skripsi maupun jurnal saya, sehingga sampai saat ini saya bisa dimudahkan sampai pada tahap sidang skripsi. Untuk Trello ini mudah digunakan, mempunyai tampilan visual yang sangat baik, dan memungkinkan para penggunanya untuk mengatur jadwal, pola, dan cara kerja yang menjadi lebih efektif. Jadi setiap kapanpun bisa membaca, bisa merevisi, seperti itu, dan melihat review dari teman-teman maupun dosen pembimbing. Dengan tampilannya yang dinamis ini,
dan mudah ditata, Trello dapat terlihat sebagai sebuah papan tulis yang besar dengan tempelan seperti kertas sticky note, namun lebih lengkap dan kompleks. Seperti itu. Jadi sangat mudah digunakan daripada konsultasi skripsi maupun jurnal melalui WhatsApp, tapi Trello ini lebih mudah digunakan. Seperti itu. Cukup, Pak. Oke, terima kasih Pak Titus. Selamat ya, sudah lulus mendahului teman-temanmu. Nah, ini mohon doanya supaya teman-temanmu juga segera nyusul gitu. Amin, Pak. Amin, amin. Hari ini terima kasih atas partisipasi dari teman-teman. Setelah ini akan saya tutup meeting ini. Pesan saya cuma satu, kapanpun dan dimanapun selalu bersungguh-sungguh untuk mengerjakan tugas yang diberikan, tugas apapun itu, tugas kuliah, tugas pekerjaan. Semoga sukses. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.